kulla dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah kajian online Asyifa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pagi yang cerah ini Allah Ta'ala melimpahkan nikmat yang besar kepada kita. Setelah tadi malam mungkin Ibu sholat tahajudnya, pagi hari kita sholat subuh, ada yang bapak-bapak berjamaah ke masjid, sebagian Ibu juga banyak yang ke masjid juga. Dilanjutkan dengan zikir, sholat qobliyah tadi ada sudah zikir, kemudian masuk sekarang kajian. Berapa nikmat yang diberikan oleh Allah, dan tidak semua di antara mereka ini hanya berapa persen yang diberikan oleh Allah seperti itu. Itulah orang istimewa yang nanti akan diistimewakan oleh Allah di hadapannya. Maka dari itu bergembiralah, bersyukurlah, siapa saja yang dimudahkan untuk berbuat baik. Itu adalah satu pertanda bahwa dia itu orang yang dipilih oleh Allah akan dijadikan kekasihnya. Ya. Yang sudah dijadikan kasihnya, ya, akhirnya jadi apa? Allah waliyul ladzina amanu. Allah itu kekasihnya orang yang beriman, ya. Yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Maka akan dikeluarkan dari segala macam kebodohan, kekafiran, kesyirikan, kemunafikan, ilan nur kepada cahaya iman, ya, kepada ilmu. Itu orang yang dikasih cintai oleh Allah. Walladzina kafaru, sedangkan orang-orang yang ingkar, model-model orang yang ingkar ini, yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat, dikeluarkan dari keadaan yang sudah terang, temannya sudah baik-baik, tiba-tiba mereka itu justru sebaliknya yang dilakukan. Ya, perbuatan dosa dan maksiat, ya, terus-menerus. Ya. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, mereka akan masuk di dalam neraka dan mereka kekal di dalamnya. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada pagi hari ini nanti kita yang membaca surat Al-Qur'an surat At-Tahrim ya Bu ya. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Iya Bu. Berapa? 6 sampai 8. Izin leres. Iya, ya sampai 8. Ya 6 sampai 8. Ya nanti kalau mau dilanjutkan juga boleh. Ya sampai ke 9. Ya. Boleh seperti itu. Baiklah, ya. Kita langsung aja kita serahkan kepada Ibu yang bertugas untuk membaca ini. Kenapa senantiasa saya sertakan Al-Quran supaya kita betul-betul akrab dengan Al-Quran. Tadi sudah taksinnya sudah sudah dibetulkan oleh Ustadz kita yang mengajarkan dengan penuh ya kesabaran dan dengan teknik yang sangat bagus sekali, mudah dimengerti, mudah diamalkan. Ya, ini adalah satu karunia karena tidak setiap orang itu mempunyai kemampuan untuk bisa menjelaskan ini. Ya, Ar-Rahman, alamal Quran, khalaqal insan alamal bayan. Ya, Allah Ta'ala lah yang menciptakan manusia dan memberikan manusia untuk kemampuan membayan atau menjelaskan kepada orang lain. Itu kemampuan yang diberikan oleh Allah. Baik, kita baca surat At-Tahrim, surat yang sangat kita inginkan nanti di ayat-ayat itu menggugah hati kita dari kurang semangat untuk mentelabil ini menjadi lebih semangat lagi. Dan juga di situ ada nanti tobat-tobat yang harus kita lakukan. Baiklah, monggo silakan Ibu Dokter ya. Iya, Bu Ustaz. Iya, Bu Dokter. Iya, monggo Bu Dokter silakan dibaca ayatnya. Ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat At-Tahrim ayat 6 sampai 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun gilazun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tazirul yawm innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la tukhzillahu nabiyya wallazina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yakuluna rabbana atmim lana nurana wa'fir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Iya, bagus sekali. Maka diterjemahkan, Bu. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahnya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Hai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan uzur pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang kamu kerjakan. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu
dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya. Inilah hasil ya belajar taksin di Ashifa. Nah, dari mungkin biasa-biasa sekarang jadi luar biasa ya. Jadi saya hanya berpesan kepada Ibu, Bu Dokter ini ada kewajiban sekarang mengajarkan kepada orang lain. Ya, karena kalau kita sudah bisa, tidak boleh ilmu itu disembunyikan. Ya, maka dari itu diantaranya kita dulu mendengarkan Ashifa ini, kita dalam kondisi pandemi ini nggak tahu matinya kapan, sementara ilmu kita di bawah mati kan iman-iman. Jadi kalau sekarang Bu Dokter ini sudah membacanya bagus, ajaklah orang lain, tawarilah mereka, barangkali mereka sungkan, masa aku jalur uruk koning dokter, tawarkan aja sudah. Ya, itu sebenarnya amal kita yang nanti akan menjadikan wasilah kita untuk diselamatkan dari bencana yang besar di akhirat nanti. Baiklah, mari kita kaji ini surat At-Tahrim, ya, surat At-Tahrim, surat yang nomor 66, ya. Kita ambilkan khusus beberapa ayat, 3 ayat saja, namun meskipun 3 ayat, tapi ini mengandung satu pelajaran yang luar biasa sekali pada kita ini. Baik, kita awali dengan ayat yang nomor 6 surat At-Tahrim. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi dulu guru saya mengingatkan gini, ini ya ayyuhalladzina amanu itu ditambah gini, wahai orang-orang yang mengaku beriman. Kenapa dia menambah mengaku beriman? Karena ada iman yang tidak dianggap oleh Allah Ta'ala. Ya wa minan nasi ma yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ya, ada orang-orang yang mengaku dia beriman kepada Allah dan hari akhir, namun mereka sehakikatnya tidak beriman. Kenapa kok sampai begitu? Karena kemarin diterangkan oleh Ustadz Ikhya itu di antara iman dan bakhil itu tidak mungkin berkumpul bagaikan siang dan malam, tidak bisa berkumpul. Lah ini ada orang ngaku beriman kok bakhil. Maka mereka itu tidak beriman sebenarnya. Karena siapa yang beriman pasti tidak bakhil, dan siapa yang bakhil pasti tidak beriman. Ya, itu. Oleh karena itulah ya orang-orang di dalam menerjemahkan itu, guru saya mengajarkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mengaku beriman. Ya, buktikan iman kita ya dengan perintah-perintah Allah dan larangan Allah itu. Ku jagalah, ya, pelihara anfusakum diri kalian. Maksudnya peliharalah diri kalian dari kemurkaan Allah, dari azab yang akan diancamkan oleh Allah kepada kita, wa ahlikum, dan keluarga kita, istri kita atau suami kita kalau kita istri, dan anak-anak kita itu ahlinya, dan termasuk budak-budak yang kita miliki. Atau mungkin kalau kita punya pembantu, ya pembantu yang membantu di rumah kita. Ini kita jaga supaya mereka itu jangan sampai ya masuk ke neraka. Neraka. Jadi jagalah ya diri kita dulu. Pastikan bahwa kita sudah betul-betul melaksanakan perintah Allah ini, menjaga diri kita dari api neraka. Maksudnya kalau kita diperintahkan sholat, kerjakan sholat sebaik dan sesempurna mungkin. Demikian zakat, demikian juga puasa Ramadan,
Demikian juga berakhlak dengan akhlak yang baik, ya. Karena ada 3 hal yang menyelamatkan kita dari api neraka ini. Ya, ada 3 hal yang dapat menyelamatkan seseorang dari api neraka. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah dimanapun berada. Jadi takwa itu tidak hanya sekedar ikut pengajian kita takwa, kemudian di masjid kita takwa, tetapi setelah itu di luar kita kerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bertakwa ya kepada Allah dimanapun berada. Yang kedua, mengiringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Namanya manusia itu tidak akan pernah bisa berbuat baik terusnya. Suatu saat pasti akan terjerumus apakah sengaja atau tidak sengaja kepada perbuatan-perbuatan buruk atau perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di saat itulah segera iringi dengan perbuatan-perbuatan baik. Ya, tadinya misalkan mencaci orang atau mungkin mengatakan kata-kata kotor, bahkan kata-kata yang mengandung kesyirikan dan seterusnya, maka segera iringi dengan kebaikan, menolong orang lain, ya, bersedekah, ya, istighfar, kemudian mengerjakan sholat. Orang mengatakan sholat tobat itu. Kalau baru mengerjakan perbuatan buruk, kemudian segera ambil air wudhu, sholat 2 rakaat mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Ya, sholat tobat. Jadi sholat tobat itu bukan sholat yang dikerjakan mungkin setiap malam atau setiap saat atau mungkin kapan saja untuk mentobati dosa-dosa yang dulu, bukan. Ya, tapi sholat tobat itu yang ada adalah orang yang baru mengerjakan perbuatan buruk, segera kemudian ambil air wudhu, ya, kemudian sholat 2 rakaat mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Ya. Kita kan juga bisa mengata-ngatai anak. Barang orang Jawa mengatakan nyedak nih anaknya, ya, diberi kata-kata yang mudah-mudahan kamu tabrak mobil atau celaka itu, maka segera mohon ampun kepada Allah ya, supaya kata-kata itu tidaklah berdampak buruk kepada anak-anak kita yang kita katai yang buruk ini. Ini adalah menjaga diri kita. Yang ketiga adalah pergauli manusia dengan budi pekerti yang baik. Jadi yang menyelamatkan kita itu yang ketiga adalah pergaulilah manusia dengan budi yang pekerti yang baik. Jadi dengan sapaan, dengan ucapan yang baik dan wajah yang berseri-seri, kemudian mengajak kepada perbuatan-perbuatan baik seperti kita berbuat baik, ajaklah orang lain itu berbuat baik seperti kita berbuat baik. Itu yang disebut ku anfusakum, jagalah dirimu, ya. Jadi ada 3 hal yang menyelamatkan tadi, bertakwa kepada Allah dimanapun berada. Ya. Yang kedua, mengiringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Ya. Yang ketiga, mempergauli manusia dengan budi pekerti yang baik. Ya. Jadi Rasulullah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, ya. Wa atbi isayyata hasanata tamhuha wa khuluqil nasi bi khuluqin hasanin. Jadi bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, dan iringilah perbuatan buruk ini dengan perbuatan baik, serta pergaulan manusia dengan pergaulan yang baik. Maka orang itu adalah orang yang akan mendapatkan selamatkan. Ku anfusakum. Dan kita seperti itu kita nasihatkan kepada istri kita, kepada anak kita, sehingga nanti semua akan dikumpulkan oleh Allah nanti di dalam surga bersama-sama. Seperti disebutkan di dalam surat Tur, surat nomor 52 ayat yang ke-21. Ya. Monggo Pak Thomas bentar dibaca itu supaya kita... Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Iya, ya. Ini supaya kita
ku anfusakum wa ahlikum, dan keluarga kalian dari api neraka. Allah menjalankan begitu hebatnya neraka. Wa quduhan nasu, bahan bakarnya manusia, bahan neraka itu adalah manusia, wal hijarah, dan batu. Bahan bakarnya adalah batu. Oleh karena itulah ya, kita jangan sekali-kali termasuk bahan bakar api neraka. Karena bahan bakar adalah manusia dan batu. Di dalam ayat yang lain, jin dan manusia. Ya. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Ya, akan kamu penuh, sesakkan kami isi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia semuanya. Ya. Jadi kalau kita sholat, kata Allah Ta'ala di dalam surat Tuha ayat ke-20, ya, di dalam surat Tuha ayat ke-20 itu, untuk menyelamatkan keluarga kita ini, kata Allah Ta'ala, maka Pak mau dibaca surat Tuha ayat yang ke 132, Pak. Monggo. 122 ya. 32. 132 ya, Ustaz. Yes. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Iya, ya. Jadi wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Jangan ada keluarga kita yang tidak mengerjakan sholat. Termasuk tadi ahli itu adalah istri, anak, dan pembantu yang ada di dalam rumah kita ini. Cobalah kita ngajari sholat yang benar. Sholat yang diajarkan oleh Nabi bukan sholat yang kita lihat orang-orang mengerjakan sholat. Tapi sholat yang dikerjakan oleh Nabi. Karena Nabi merintahkan, sholu kama ra'aitumuni usolli. Wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha. Yang sabar. Karena mengajak sholat, misalnya sholat tahajud, istri dibangunkan, ma, ayo sholat tahajud, sudah jam 3. Waduh, males ini, macam-macam itu. Sabar, ayo, alon-alon, ya. Tak gendong, ya. Nanti kejeding, supaya ya, nanti bisa wudhu. Ya, nanti tentunya tidak mau. Dan kata-kata yang lemah lembut, kata-kata yang halus, anaknya juga dibangunkan, diajak sholat malam. Ayo, Duk, atau bukan ya. Nak, Mas, atau Dek, ya, kita bangunkan sholat malam. Sudah jam 3 sekarang. Ya. Subuhnya itu sekarang jam 3 lebih 57. Nah, ayo segera, minimal kalau kita tidak bisa sholat, nanti kita witir sajalah, ya. Witir saja. Ya, alon-alon, wa'mur alaka bisolati wastabir 'alaiha. Yang sabar. Lanas aluka rizqa. Aku tidak minta kepada kamu rezeki. Tidak. Ya, rezeki yang diberikan Allah. Ya, nahnu narzuquka. Kami yang menjamin rezekimu. Kalau kamu sholatnya baik, ya, mengibadah kepada Allah baik, dijamin oleh Anda rezekinya. Tidak usah mikir soro-soro ini. Nahnu narzuquka wal akibatu litaqwa, dan akibat yang baik itu untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka dari itu di dalam surat As-Surah juga disebutkan wa anzil, ya, asiratakal akrobin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Jadi kita memang harus seperti itu. Jadi yang dimaksud keluarga di sini adalah istri, ya, sahabat kami, anak, ya, budak laki-laki dan perempuan. Di dalam ayat ini terdapat isyarat mengenai kewajiban seorang suami mempelajari fardu-fardu agama dan diwajibkan baginya untuk mengajarkan kepada keluarganya, kepada mereka. Ya. Dalam satu hadis disebutkan bahwa rahimallahu rajulan, Allah mengasihi seorang laki-laki, qala, yang berkata, yang mengatakan ini, wahai keluargaku, ya, jagalah sholatmu,
Wahai keluargaku, jagalah puasamu. Wahai keluargaku, jagalah zakatmu. Kalau sudah punya kewajiban untuk zakat kan. Dan perhatikanlah orang-orang miskin. Ya. Kemudian anak-anak yatim. Ya. Dan tetanggamu yang kekurangan. Semoga Allah mengumpulkan kamu dengan mereka di dalam surga. Jadi maksudnya kita dikumpulkan dengan orang-orang yang kita berbuat baik kepadanya di dunia dan nanti di surga. Ya. Nah, kemudian Allah menjelaskan dahsyatnya neraka ini. Alaiha malaikatun. Ya, di surga, di neraka itu penjaga-penjaganya adalah malaikat-malaikat. Ya, yang malaikat itu hilatun sidatun. Yang keras, yang kasar dan keras. Yang keras dan kasar. Hilatun sidatun layak sunallaha. Yang tidak akan pernah mendurakai Allah ma'amarahum apa yang diperintahkan kepada mereka wa yaf'aluna dan senantiasa mengerjakan matu'marun apa yang diperintahkan kepada mereka. Jadi malaikat itulah kalau diperintah oleh Allah tidak pernah nunggu nanti. Begitu diperintah dikerjakan. Ya. Seksa orang-orang yang tidak sholat disiksa langsung sudah. Ya, begitu dilihat tanda-tanda mereka tidak sholat langsung ya disiksa, dibakar, dipukul ya. Seperti orang-orang yang dimasuk neraka ini, ya, orang-orang yang mendustakan agama ini, kata Allah, sa'uslihi sakar. Mereka akan saya masukkan ke dalam sakar. Wa ma adraka mas sakar. Kamu nggak ngerti dahsyatnya sakar. Apa sakar itu? Latu bakti walatadar yang tidak menyisakan ya sedaging sedikit pun semua dibakar. Lawahatul lil basar yang membakar manusia. Alihati astis di saat asar yang di dalam neraka itu malaikat yang disuruh menyiksa kepada manusia itu ada 19 ya malaikat namanya malaikat Zabaniyah yang disuruh menyiksa manusia ini. Lama 19 ini ketua-ketuanya anggotanya berapa kita disebutkan di sini. Oleh karena itu malaikat juga jika disebutkan la yastakbiruna an ibadati ya malaikat itu tidak pernah menyombongkan menyombongkan dirinya dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah seperti itu malaikatnya yang besar, yang kasar ya enggak sopan sama sekali. Ya dulu jadi presiden atau jadi bupati, jadi gubernur, jadi menteri, ya sudah gebuki, bokol sudah ya. Bakar sudah ya. Dan jangan dikira dibakar kemudian mati, enggak ya. La yamutu wa la yahya, mereka tidak mati dan tidak juga hidup terus-menerus disiksa pagi, siang, petang dan malam. Maka berlindunglah kepada Allah. Sebelum salam kita senantiasa berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masyikid dajjal. Ya, ini senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan seperti itu. Nah, tentunya Rasulullah mengajarkan doa itu kalau siapa saja yang mau membacanya sebelum salam, ya kita bisa. Jadi setelah membaca salawat bil alamina innaka hamidum majid ya membaca salawat itu kan kita disunahkan untuk berdoa. Berdoa apa saja ya. Kalau kita ketepatan doa kita sama dengan apa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an, boleh kita baca doa apa saja ini ya Rabbana atina juga boleh. Ditanyakan apakah itu tidak menyalahi karena di dalam Al-Qur'an di dalam sholat itu sudah tertentu ucapan dan bacaannya. Ya. Bacaan-bacaan itu ada namanya bacaan-bacaan fardu, ada bacaan-bacaan sunnah, ada bacaan-bacaan yang boleh yang kita kerjakan seperti berdoa bahasa apa saja boleh. Tapi kalau seperti bacaan sujud, bacaan takbir, bacaan itu harus seperti yang diajarkan oleh Nabi. Tapi tatkala diperintahkan untuk berdoa, maka doa itu bisa kita pilih dengan bahasa kita sendiri. Bahasa yang kita tahu. Kalau ketepatan sama dengan apa yang disabdakan Nabi, ya kita minta Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya itu karena sama. Tapi seandainya kita ingin berdoa
Orang tua kita sakit, ya Allah, berilah kepada orang tuaku terbaik, keputusan yang terbaik darimu, ya Allah. Ya, umpamanya seandainya itu dalam batin saja. Ya, seandainya orang tua saya itu engkau kehendaki untuk kembali kepadamu, ya Allah. Ampunilah dosa-dosanya, ya Allah. Saya ridho, ya, karena engkau sesungguhnya maha pengasih dan maha penyayang. Berdoa kepada Allah. Boleh. Di dalam sujud itu boleh. Di dalam tasawuf akhir sebelum salam boleh kita berdoa. Ya, inilah doanya. Jangan sampai telat. Maka kalau sudah telat, kemudian mati, ini sebutkan di dalam ayat berikut Injil, ya ayyuhallazina kafaru, wahai orang-orang kafir, ya. La ta'dzirul yaum, jangan kamu minta uzur, minta alasan sekarang itu hari ini, karena waktunya sudah terlambat. Tidak ada manfaatnya harapan dan uzur, karena waktunya bukan waktu penyesalan. Jadi di akhirat itu sudah bukan masanya sudah, ya tidak ada. Maka mereka memang yaqulu ya laitani qaddamtu li akhayati. Mereka nanti berkata, ya, di dalam surat Al-Fajr itu ayat 24 itu, dia mengatakan, ya Allah, ya, alangkah sebaiknya dia mengatakan, kalau saya di dunia itu mempersiapkan saat-saat bertemu dengan Allah seperti ini. Ternyata dia lalai, tidak pernah ke masjid, tidak pernah sholat, atau sholat itu jarang-jarang lah, sholat tapi jarang-jarang, maka semua itu akan menyebabkan amal-amalnya batal. Ya. Orang yang tidak sholat atau sholatnya seenaknya sendiri, amalnya batal. Tidak dinilai oleh Allah, karena penilaian amal itu digantungkan kepada bagaimana sholatnya. Kalau sholatnya itu baik, baru amal-amalnya itu dihitung baik nanti. Tapi kalau sholatnya sudah rusak, maka buang aja semuanya. Ya, tidak ada nilainya bagi orang yang tidak sholat itu beramal. Jadi meskipun mendirikan masjid seribu masjid, tapi kalau dia sendiri tidak sholat, ya tidak ada manfaatnya. Maka hati-hati, saudaraku, ayo diperbaiki. Allah Ta'ala mengingatkan, ya ayyuhallazina kafaru, wahai orang yang kafir, ya, dulu tidak mau taat kepada Allah tatkala di dunia, ya, la ta'dzirul yauma, hari ini kamu tidak usah minta uzur untuk kembali ke dunia, ya. Maka kamu akan mendapat siksa-siksa, dan siksa itu, ya, itu bukan karena Allah zalim. Kata Allah Ta'ala, innama tujzauna ma kuntum ta'malun, sesungguhnya dosa, siksa-siksa itu atau dampak perbuatan buruk itu karena perbuatanmu. Innama tujzauna, sesungguhnya kamu dibalas itu hanyalah ma kuntum ta'malun, berdasarkan apa yang kamu kerjakan, bukan karena kedzaliman Allah. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Oleh karena itulah hambanya dilarang saling mendolimi satu sama lain. Karena Allah tidak mendolim. Ada amal sedikit saja. Fa ingkana, ya, takun bisama'i au fil ardi ya'ti bihallah, kalau ada di langit atau di bumi atau fisakrotin atau di dalam batu, ya'ti bihallah, pasti akan didatangkan oleh Allah. Innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah itu maha halus, ya, dan maha mengetahui semua perbuatan yang ada niatnya kepada Allah dan niatnya kepada selain Allah, mengetahui. Ya, ini disebutkan di dalam surat Luqman, surat nomor 31, ayatnya ayat 16. Monggo Pak Tomo dibaca. Ayat 16. Ye. Wahai anakku. Luqman berkata, hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkan atau membalasnya. Sesungguhnya Allah itu maha halus lagi maha mengetahui. Iya, ya. Jadi pasti dibalas sudah. Jangan khawatir kita ngaji hari ini itu nilainya enggak bisa dinilai dengan dunia. Nilainya luar biasa karena akan mendatangkan keselamatan. Umpamanya, ya, kita mestinya harus masuk neraka 1 menit saja.
Tapi karena ikut kajian, amal ini menyelamatkan. Amalnya jadi baik, jadi berat amal timbangan kebaikan, maka selamatlah. Nggak jadi masuk neraka. Berapa nilainya? Kira-kira dunia seisinya, Bu, bisakah untuk nebus dia supaya keluar dari neraka 1 menit ini? Nggak bisa. Ya. Inilah ya orang-orang yang berilmu itu memang betul-betul ya orang pilihan Allah. Ya. Mayuridillahi bi khairan, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dirinya menjadi orang yang baik, ya, dicintai oleh Allah, dihormati oleh sesama, barangkali yufaqihu fiddin, maka dijadikan dia faqih, faham di dalam agama ini. Jadi kalau kita paham agama, itu tandanya Allah menjadikan kita orang baik. Maka jangan menghina. Ada ulama ini kita hina. Oh Imam Syafi'i apa? Oh ya Allah Imam Hambali misalnya. Nah kita itu memang siapa menghina mereka itu? Ya, mereka itu ulama-ulama besar yang ilmunya sudah luar biasa. Kalau ada kesalahan, barangkali kekeliruan, namanya manusia itu tidak maksum. Ya, tidak boleh kita menganggap orang itu wah paling hebat, suci sekali. Allah mengingatkan kepada kita, wala tuzaku anfusakum wa a'lamu bimanittaqo, ya. Jangan kamu menganggap orang-orang bersih, suci, Allah yang Maha suci. Jadi kalau mereka itu orang-orang ulama besar juga salah, wajar ya. Tapi kesalahannya itu sedikit dibandingkan kita, mungkin yang banyak salahnya. Nah, inama tujzauna ma kuntum ta'malun, karena seluruh ya apa yang kamu rasakan itu adalah berasal dari dirimu sendiri, ya. Jadi akibat adalah akhirat adalah tempat pembalasan, bukan tempat beramal. Karena itulah ya, jangan sampai kita menyesal di akhirat ingin kembali di dunia. Rabbana ya, absorna sami'na, farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Ya Rabb kami, ya, sekarang kami sudah mengetahui dan mendengar, ya, melihat sendiri neraka yang begitu dahsyatnya, farji'na, kembalikan lagi ke dunia, na'mal sholihan, kami akan beramal soleh, inna muqinun, sesungguhnya kami itu yakin sudah sekarang. Memang benar yang diceritakan oleh Rasul, itu tentang akhirat, tentang balasan, benar. Tapi sudah terlambat, ya, seperti disebutkan di dalam ayat ke-7 surat ini, ya ayyuhalladzina amanu la ta'dzirul yaum, hari ini tidaklah kamu bisa mengajukan alasan-alasan kenapa kamu jadi kafir, ya. Maka dari itu Allah Ta'ala juga menjalani di dalam surat Al-Mulk ayat 10 itu, waqalu, dan mereka mengatakan, lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir, tidak mungkin kami menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala ini. Maka kata Allah, fa'tarafu bidzambihim, mereka mengakui dosa-dosanya. Tidak ada yang memaksa diakui memang. Ya saya memang pantas masuk di dalam neraka ini. Namun ya Allah berilah kesempatan, keluarkan kami akhrijna minha, keluarkan kami dari neraka. Inna muqinun, saya sudah yakin ya Allah, sekarang sudah yakin. Tapi tidak bisa. Inna ma huwa qailun, itu adalah kalimatnya yang qailulah, kamu katakan saja. Nanti kalau dikembalikan ke dunia ya tetap aja, ya. Coba kita baca sedikit surat nomor 23, surat Al-Mu'minun ya, 23 itu Al-Mu'minun, ayatnya 99 dan 100. Semoga Pak Tomo. Ya, Ustaz. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, sehingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Iya, ya sudah. Namanya ada dinding. Sebelahnya rahmat, di luarnya azab. Itu nanti disebutkan di dalam surat Al-Hadid, ini ayat yang 11, 12, 13 itu ya Masya Allah. Yang mengerikan kita sebenarnya.
Jadi kalau kita ingat satu ayat, ingat lagi ayat-ayat yang lain yang berkaitan, ini tidak akan ada habis-habisnya nanti. Karena Al-Quran senantiasa berkait satu sama lain. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-8. Ya ayyuhallazina amanu. Kembali kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang beriman mudah-mudahan ini. Kemudian dipesan oleh Allah, saking Allah sayangnya kepada kita. Allah menyediakan surga bagi orang yang beriman, bukan neraka. Maka untuk masuk situ memang ada, bahasa Jawanya ada tukonnya, ada pembeliannya, ada barternya. Apa yang harus dilakukan supaya kita bisa meraih surga yang dijanjikan oleh Allah, u'iddatil muttaqin, ya, dan luasnya seluas langit dan bumi. U'iddatil muttaqin, disediakan kepada yang bertakwa ini. Ya, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Tubu panjang ini ya. Ya. Ini mat jaiz atau mat wajib namanya. Ya, ini yang ahli di dalam tajwid itu tahu semua. Tubu panjang ya, dipanggil keras oleh Allah taala ya. Tu ilallahi ya. Bertobatlah kamu, kembalilah kamu kepada Allah, ya, kepada ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Allah, syariat-syariat yang sudah dijalankan oleh Nabi kita. Ya, taubatan nasuha, dengan tobat yang sebenar-benarnya. Dulu ndak sholat, dulu ndak puasa, dulu ndak haji, dan seterusnya. Bagaimana? Ya, jadi umpamanya saja sekarang. Orang yang dulu pernah tidak puasa selama 1 tahun, ya, sengaja enggak, atau 3 tahun enggak puasa, ya, karena pada saat itu ngeleleng gitu ya istilahnya, mereka sudah terjerumus kepada perjudian, ya, kemudian minum-minum, bahkan perzinaan, maka sudah tidak peduli lagi. Tiba-tiba setelah umur 65 atau bahkan 70 sadar, aduh ya, dulu saya pernah ini tidak puasa dan bahkan tidak sholat. Apa yang harus saya kerjakan? Apakah harus saya itu ya kemudian mengeluarkan harta sekian-sekian untuk menebus puasa saya atau menebus sholat saya? Atau bagaimana caranya? Ini perlu ilmu. Tidak ngarang sendiri, tidak dipikir sendiri. Bagaimana Rasulullah mengajarkan orang yang kebacut seperti itu. Kalau kita tidak mengerti ilmunya, ya tidak tahu. Ya. Dan dianggap, wes gak apa-apalah, ya, terserah itu, ya digebuki temenan, dimasukkan ke dalam neraka betul kalau kita tidak mengerti ilmunya dan sampai mati kita belum bertobat kepada Allah. Mari kita bongkar ya ini supaya kita ngerti bagaimana kalau kita dulu tidak sholat 3 tahun tadi seperti itu tadi. Ya pernah sampai sekian ini kita larut di dalam perbuatan maksiat. Puasa juga tidak. Maka kalau sekarang kita sudah sadar, kita tidak nyaur puasanya yang 3 tahun dulu, ya Ramadan berarti 3 kali 30 jadi 90 hari puasa. Nyaur Ramadan bukan. Atau kita sholat ya 17 kali per 1 hari dikalikan 365 dikalikan 3. Tidak ya, tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Bagaimana caranya? Ya, dulu pernah seperti itu. Atau sholat saya yang dulu ya cuman sholat absensi saja. Jadi artinya tidak pernah memikirkan sah atau tidaknya, atau pokoknya mengerjakan saja. Maka solusinya adalah taubat dengan taubatan nasuha seperti yang disampaikan oleh Allah di dalam surat ini. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang sudah menjadi beriman dulu ya. Kurang ajar barangkali begitu ya. Tubu ilallah, taubatlah kepada Allah. Ingat, renungi dosa, maksiat yang kita kerjakan, kemudian lakukan tobat yang tobat nasuha, tobat yang semurni-murninya, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang menurut Imam Nawawi tobat nasuh, ya tobat yang betul-betul itu meliputi 3 hal. Kemudian ada lagi Sayyidina mengatakan 4 hal sebenarnya. Jadi tobat memiliki 3 hal kata Imam Nawawi. 1, berhenti dari perbuatan maksiat itu. Jadi kalau tobat dari berzina,
sudah mulai detik kita sadar, sampai nanti Allah memanggil kita janji kepada Allah tidak akan berbuat zina, dan itu direalisasikan dengan perbuatan. Jadi tidak hanya sekedar niat saja, direalisasikan dengan perbuatan. Ya. Jadi yang pertama adalah berhenti dari perbuatan maksiat. Kalau dulu asalnya tidak sholat, berhenti dari tidak sholat, kerjakan sholat yang rutin. Tidak hanya sholat fardu, sholat sunnahnya juga dikerjakan. Yang kedua, menyesal atas perbuatan itu. Menyesal atas perbuatan yang pernah kita kerjakan. Kenapa dulu bisa minum-minum, berteman dengan orang yang nggak jelas begitu? Ya, akhirnya dia menjadi terbawa kepada perbuatan maksiat. Sekarang tahu, ya, setelah ngaji di ASIPA barangkali ini Pak, ancamannya adalah neraka. Neraka itu bukan sekedar api biasa, api yang dinyalakan selama 1000 tahun, ya, menjadi merah menganga. Jadi merahnya luar biasa, saking panasnya. Dipanaskan lagi dalam riwayat itu 1000 tahun lagi, ya, menjadi putih saking panasnya. Panasnya api neraka. Dipanaskan lagi 1000 tahun lagi, api neraka itu menjadi hitam kelam, ya. Sungguh, ya, dalam riwayat itu disebutkan seandainya di bumi itu kemudian ada lubang 1 jarum sehingga api itu bisa keluar darinya, maka seluruh permukaan bumi itu akan terbakar saking panasnya. Gambarkan orang itu dimasukkan ke dalam jahanam. Maka Allah Ta'ala mengatakan jahanam itu wa bi'sal mihad, wa bi'sal masyir, ya. Itu seburuk-buruk tempat, seburuk-buruk tempat kediaman, itu neraka. Maka dari itu jangan lupa kita minta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, selamatkan kami dari neraka jahanam. Jadi di dalam sholat terakhir sebelum salat ini boleh kita kasih doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, tidak masalah. Sehingga doa-doa yang kita panjatkan didengar oleh Allah dan akan diberikan nanti balasannya. Wa kafir ana Rabbana ighfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, ya, dzunubana, dosa-dosa kami, wa kafir anna, dan hapuskan dari kami, sayyi'atina, keburukan-keburukan kami, ya Allah, ya, wa tawaffana, kemudian kalau engkau matikan aku ma'al abrar, bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Ya, mudah-mudahan semua yang ada di ASIPA itu abrar, orang-orang yang senantiasa senang berbuat baik, tidak sebaliknya. Maka dari itu ngaji kalau bisa segera, jangan menunggu-nunggu nanti-nanti. Ya, kalau kita sambil mengelap apa-apa, mempersiapkan nanti akan ke kantor, kan bisa disetel begitu, kemudian sambil didengarkan. Jangan dilewatkan detik-detik, ya, yang bisa kita mendapatkan kebaikan dari Allah Ta'ala. Mungkin kita sangat sibuk, tapi kita ada, ya, mengantarkan cucu atau siapa, disai saja, ya. Ini kan bisa nanti sambil didengarkan. Mungkin sepenggal-sepenggal tidak apa-apa daripada tidak dengar sama sekali. Kalau nggak dengar sama sekali, bahayanya luar biasa. Ya, ini. Yang ketiga, jadi syaratnya tobat kata Imam Nawawi, ya, kemauan yang kuat, ya, untuk tidak mengulangi perbuatan yang serupa dengan yang ditaubatannya itu untuk selama-lamanya. Ya, kemauan yang kuat. Itu kalau dosanya kepada Allah. Dengan cara seperti itu Allah menghapuskan dosanya. Dengan cara ini, satu, berhenti dari perbuatan maksiat, menyesal dari perbuatan itu, kemudian bertekad kuat tidak akan mengulangi perbuatan itu selama-lamanya. Ya. Maka kadang-kadang saya melihat di sini ada orang, ya kelihatan memang, ya, nampaknya dulu ya orang ini atau termasuk mereka itu dulu pernah mengerjakan dosa. Begitu kenal dengan ngaji terus,
Nah, saya undang ya, dia itu saya doakan semoga istiqomah Pak, semoga mendapat ilmu ini. Dia senang sekali. Aku cik payu didongakne karo satu ya. Orang itu kalau didoakan orang lain berarti Allah sebenarnya yang memerintahkan orang itu untuk mendoakan kita. Jangan sampai kita merasa aku hebat, tidak. Tidak ada apa-apanya kita itu di hadapan Allah. Tapi kalau ada orang mendoakan kita itu berarti Allah sayang sama kita. Ada hambanya disuruh mendoakan. Karena tidak mungkin orang itu mendoakan kita. Kecuali kita dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Orang kalau sudah bertauhid tidak akan lepas ya pegangannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian kata ditambah lagi setelah itu mengiringi perbuatan-perbuatan baik. Kalau dulu sholatnya cuma sholat 5 waktu, sebelum itu yang kemudian ditinggalkan, sekarang setelah tobat itu tidak hanya sholat 5 waktu, juga jika dikerjakan sholat itu berjamaah, dilakukan di masjid, disempurnakan dengan sholat-sholat rawatib yang muakkadah, bahkan dia menjaga jangan sampai ketinggalan takbirnya imam, ya, karena barang siapa yang sholat selama 40 hari, ya berturut-turut, ya di masjid dengan berjamaah dan tidak ketinggalan takbirnya imam, maka Allah berjanji lewat lisannya Nabi yaitu hadis yang sahih, maka satu akan dibebaskan dari api neraka. Dibebaskan artinya tidak tersentuh api neraka. Yang kedua, ya dibebaskan dari sifat yang buruk sekali, yakni sifat munafik. Coba kalau begitu praktekkan saja 40 hari berturut-turut. Ya, jadi misalnya sudah dapat 38, 37, bahkan 39, tiba-tiba subuhnya ketinggalan lagi, balik satu lagi. Hanya pahalanya yang dulu tetap kita dapatkan, tapi janjinya akan diselamatkan dari api neraka itu batal. Ya, kita mulai dari satu lagi, ya sampai 40 hari pertama satu kali saja. Jangan sampai kita lewat satu kali ini. Nah, kalau satu kali sudah sukses, usahakan kali yang kedua. 40 hari berturut-turut tidak pernah ketinggalan takbirnya imam. Ini memang bagi orang lain itu nampaknya berat, bagi yang diringankan oleh Allah sangat ringan sekali. Ya memang dia berpikir, lah sholat itu bagaimana kalau tidak di masjid? Sholat ya mesti di masjid. Dan di sholat di masjid itu begitu azan sudah di masjid, atau paling tidak azan dalam perjalanan menuju masjid. Jangan menunggu setelah selesai azan baru kita datang di masjid. Ya, ini tentunya orang itu bertingkat-tingkat. Kata Allah Ta'ala, latar kabuna tobakon ang tobak, kamu pasti akan meniti satu tangga dengan satu tangga yang berikutnya. Iman juga begitu. Kalau iman semakin naik, iman semakin membumbung tinggi, ibadah kita menjadi semakin sempurna di hadapan Allah Ta'ala. Sama-sama sholatnya, nilainya lain di sisi Allah, bobotnya juga tidak sama tatkala nanti dihisab, ditimbang. Ya. Maka jangan sembarangan. Ya. Sama-sama baca Quran yang baik, dan baca Quran yang kurang baik, itu tentu berbeda nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus belajar, jangan sampai merasa kita puas dengan ini. Itulah ya. Dan akan sedikit saya sampaikan di sini, jadi bukti bahwa kita telah bertobat kepada Allah. Nah, sebenarnya kita itu sudah tobat atau belum sih? Ini mana buktinya? Nih, bukti kalau kita sudah bertobat kepada Allah, yang pertama dapat mengendalikan lidahnya dari dusta, ghibah, ya, mengumpat dan lain sebagainya. Lidahnya sudah tertata, ya, tidak lagi suka menggunjing orang lain, ya, mencaci, ya, menghina kepada orang lain. Yang kedua, buktinya adalah bersih dari hasud, dengki, dan iri hati. Hatinya sudah tidak ada hasud kepada tetangga yang membeli mobil, tetangga yang sukses, ya, senantiasa gajinya banyak, nggak ada, ya, rasa dengki dan iri hati. Yang ketiga, menjauhi teman-teman yang buruk, ya. Jadi temannya sekarang bukan lagi teman yang buruk, temannya adalah ahli masjid, ahli taklim, ya. Zoom-nya saja dia bukan sembarang grupnya saja bukan sembarang grup
grup yang isinya hanya saling mengingatkan wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, yaitu di Ashifa ini. Coba di Ashifa kita setiap pagi, siapa yang tidak mengingatkan kebaikan? Semua. Satu sama lain, ustadznya Ustadz, bahkan. maaf Ustadz. Nomor 1 mengendalikan lidahnya karena apa Ustadz? Ya, jadi dapat mengendalikan lidahnya dari dusta. Ya. Enggak lagi bujuan gitu loh Bu, enggak bujuan. Dan ghibah, tidak suka membicarakan keburukan orang lain. Ya, yaitu menceritakan orang itu, kalau seandainya orang itu ada, orang enggak senang. Karena ghibah itu akan merontokkan dosa, merontokkan amal-amal baik yang kita miliki. Ya, kemudian dan mengumpat yang dan sejenisnya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bersih dari hasud. Bersih hatinya dari hasud, dengki, iri hati. Ya, sudah tidak ada lagi. Coba kita lihat kita sendiri. Apakah kita masih ada benci dengan siapa begitu? Segera hilangkan. Caranya bagaimana? Cara menghilangkan dengki, marah itu coba sering beri mereka. Kalau mereka itu ketepatan orang yang memang kita pantas kita memberi. Kalau kita masak gulai, dianteri satu panci, satu rantang saja, waduh Masya Allah ya. Mereka itu sudah dilu begitu istilahnya ya. Karena apa? Karena merasa diperhatikan ini. Ya, mereka merasa diperhatikan. Ini kalau kita bertobat. Yang ketiga, yang keempat ya Bu ya. Ya, nggih Ustadz ya. Yang keempat. Nah, yang ketiga tadi menjauhi teman-teman yang buruk. Teman-teman yang buruk itu dijauhi. Ya, nganak nih duit ya gitu. Ya sudah enggak mau lagi seperti itu. Jadi bank kredit ya, bank kredit istilahnya ya sudah tidak lagi. Yang keempat, ya, menjauhi segala perbuatan yang mungkar, perbuatan yang dimurkai oleh Allah, baik secara tersembunyi maupun secara terang-terangan. Jadi kalau dulu itu memang berbuat yang tidak diridhai oleh Allah, dimurkai oleh Allah, mungkin mohon maaf ya, ini gendaan, ya, kemudian selingkuh. Itu sembunyi-sembunyi, dikira tidak ada yang tahu, padahal Allah melihat, malaikat mencatat, lu kok sampai dilakukan. Ya ini, ya, kalau orang bertobat mesti sudah tidak dilakukan lagi seperti itu, karena yakin bahwa hari ini Allah melihat dan mencatat dan besok akan ditanyakan kepada kita. Ya, di dalam surat Yasin ayat yang ke-12 itu, yang sering Yasinan, saya kira hafal. Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami itu itulah yang menghidupkan nanti orang-orang yang sudah mati itu. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, dan kami catat semua perbuatan-perbuatan dulu dan bekas-bekas perbuatannya. Wa kulla syai'in, dan segala sesuatu ahsainahu kami kumpulkan fi imamin mubin, di dalam kitab yang nyata ya, di Lauhil Mahfuz. Besok tinggal kita diberikan iqra kitabaka, bacalah kitabmu, cukup hari ini kamu yang menghisap. Nah, sendiri ya, begitu. Yang kelima ya, siap menghadapi mati yang akan datang setiap saat ya. Jadi kita itu sudah kalau saya menceritakan mati, jangan apa Ustaz, jangan menceritakan mati-mati, saya nggak seneng seperti itu. Lah gimana lagi, orang kan mesti mati. Iya, tapi jangan diceritakan, biar aja mati sendiri. Ya, seperti itu kadang-kadang ini ya. Jadi ya, siap menghadapi mati yang datang setiap saat dengan caranya apa? Rajin beribadah, banyak membaca istighfar, dan menyesali semua dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Jadi tidak sekedar mengingat mati saja, ya sok mati tidak. Maka dibuktikan dengan rajin beribadah ya. Sholatnya 5 waktu dijaga, sholat malamnya dijaga, sholat duhanya dijaga, sedekah infaknya dijaga. Nah, ini namanya mengingat mati yang benar. Kemudian juga banyak beristighfar, mohon ampun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastatu, dan seterusnya itu. Abu ulaka binikmatika alayya wa abu bidanbi, dan seterusnya ya. Seperti itu. Nah, kemudian menyesali semua perbuatan-perbuatan. Ini bukti bahwa kita sudah bertobat. Nanti suatu saat akan saya terangkan
tanda-tanda tobat kita diterima oleh Allah. Saya teruskan di sini ayat ini dulu ya. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, asa mudah-mudahan ya. Rabbukum, Rabbmu, Rabb kalian, ayyukafiru ankum, akan menghapuskan ya, menghapuskan ankum darimu sayiatikum, keburukan yang pernah kau kerjakan, sehingga besok di akhirat sudah tidak nampak lagi karena sudah dihapus ya, sudah tidak lagi tatkala dihisab itu kelihatan keburukan itu. Nah, karena sudah tobat kepada Allah tadi ya. Wa yudkhilkum, dan memasukkan kalian jannatin, ke dalam surga yang tajri, yang mengalir min tahtiha, di bawahnya al-anharu, sungai-sungai ya. Masya Allah, Allah Ta'ala memberikan janji ya, kalau kamu tobat ini yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala ya. Maka dikerjakan. Tidak hanya gratisan, Allah Ta'ala kalau memerintahkan dan dikerjakan ada upahnya ya, diupahi oleh Allah. Padahal sebenarnya nggak usah diupahi juga, kita harus mengerjakan perintahnya. Tapi Allah yang maha murah diberi upah ini ya. Jadi tajri min tahtiha al-anharu, yang mengalir sungai-sungai yaumala ya, yuhzillahu ya, di hari yang Allah Ta'ala tidak akan menghinakan an-nabiyyu, para nabi, Muhammad tentunya, walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, hidup bersama nabi kita ya. Maka tetaplah kita bertobat kepada Allah Ta'ala. Semoga dengan tobat yang tobat nasuha ini adalah kita diterima oleh Allah Ta'ala. Nanti ya, kemudian Allah menjelaskan ciri-ciri keberuntungan, kemenangan untuk mendapatkan yang diharapkan, yang dimiliki oleh Nabi SAW dan orang-orang mukmin. Ya, Allah Ta'ala berfirman, nuruhum, ya, nuruhum, cahaya mereka, yas'a, memancar, ya, baina aidim, di depan mereka, wa bi aimanihim, dan di sebelah kanan mereka. Kenapa kok ada di depan mereka, ada dan di sebelah kanan mereka? Ya, kita ikuti, kita dengarkan. Baca Al-Quran itu susah loh ya. Ya, kalau kita tidak membaca sendiri, ini maksudnya apa, ini tujuannya kemana, ya. Orang yang dibukakan oleh Allah pengertian, pemahaman itu karunia dari Allah, ya, bukan sekedar kecerdasan yang dimiliki, bukan, ya. Semua cerdas, ada profesor, doktor dan lain-lainnya, tapi suruh menjabarkan Al-Quran, tidak semuanya dapat, meskipun lulusan ya. Misalnya cum laude saja dalam ilmu tafsir belum tentu juga bisa menjelaskan, karena Al-Quran itu dia pahami dari hatinya ya, keluar dari lubuk yang paling dalam. Allah memberikan cahaya jadi, maka nurhum, cahaya mereka ya, memancar baina aidim, di depan mereka, wa bi aimanihim. Maksudnya apa ini? Tatkala besok manusia berjalan menuju kepada surganya Allah ya, maka orang-orang beriman itu di depannya ada cahaya, sehingga tidak mungkin akan tersesat karena di depannya ada cahaya. Jadi cahaya mereka memancar di hadapan mereka ketika mereka berjalan, dan di sebelah kanan mereka tatkala mereka dihisabnya, sehingga terang benderang, kebaikan-kebaikannya terang karena itu di sebelah kanan. Jadi tadinya menerima kitab amal catatan dari sebelah kanan, memberi cahaya tatkala di hari hisabnya ini ya. Oleh karena itulah nanti kalau kita lihat di surat Hadid dulu Pak ya, ini orang-orang mukmin itu ayatnya 12 dan ayat 13. Orang mukmin, orang munafik, dan orang kafir, bagaimana perjalanannya dengan cahaya yang disebutkan di dalam ayat ini. Monggo Pak Tomo dibaca surat Al-Hadid, surat nomor 57, ya, ayatnya ayat 12. Yang ke-12 dan 13. Yaitu pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan, sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Dan dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kamu kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang banyak. Ya, mudah-mudahan kita dapat ini. Jadi kalau kita mendapatkan ayat-ayat yang semacam ini, mohonlah kepada Allah, ya Allah, ya, saya berikanlah seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam ini. Busrakumul yauma,
kamu diberi kabar gembira pada hari ini berupa apa? Jannatun tajri min tahtiha al-anhar, ya. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, dan itu kamu kekal di dalamnya. Dzalika huwal fawzul azim. Itulah keuntungan yang besar, bukan harta kekayaan, bukan pangkat, bukan kedudukan, tapi dapat surga yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Ayat 13, Pak. Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami, supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu. Dan dikatakan kepada mereka, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya ada siksa. Ya, jadi orang mukmin dapat cahaya, orang munafik, orang kafir itu tidak dapat. Pada saat berjalan bersamaan menuju ini, orang-orang munafik itu mengambil cahayanya, ya seperti kalau kita berjalan di belakangnya sepeda atau mobil yang pakai lampu terang itu di suasana gelap supaya mereka bisa mengambil cahaya. Ini seperti itu, orang mukmin punya cahaya, orang munafik tidak punya cahaya. Tatkala dulu di dunia saya misalnya seperti orang lain, ya teman-teman saya itu ada, tetapi mereka itu munafik, saya beriman, saya berjalan dengan cahaya, mereka cepat lari mengambil cahaya saya itu. Saya dilarang untuk jangan cepat-cepat, nanti saya tidak bisa mengambil cahayamu. Pak, tambah dibentak, kembali ke belakang, cari cahayamu sendiri. Ya, kemudian ditutup di dalam satu tempat, maka ada satu tutupan, di dalamnya ada rahmat yaitu kenikmatan surga, di luarnya ada siksa. Sudah, ya selesai pergaulan kita dengan orang yang berdosa ini. Jadi besok teman-teman yang menjadi kafir itu kayak begitu nasibnya. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Yaquluna, mereka mengatakan, Rabbana ya Rabb kami, atmim lana, sempurnakanlah untuk kami nurona, cahaya kami, waghfir lana, dan ampunilah kami. Cahaya juga termasuk juga ampunan-ampunan dari Allah Ta'ala. Petunjuk-petunjuknya mohon disempurnakan ya. Jadi jangan sampai kita ini ya, innaka ala kulli syai'in qadir, kemudian dia mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kepada kebaikan yang sebaik-baiknya. Baik, kita lanjutkan dengan fikih sunnah Sayyid Sabiq ya, Sayyid Sabiq ya, yang kita bicarakan. Sebelum itu barangkali mungkin perlu saya bacakan di sini ya. Pak Tomo mungkin halaman 143, orang-orang yang lebih utama menyolatkan jenazah dulu ya. Ya, orang-orang yang lebih utama menyolatkan jenazah. Sudah tahu Pak Tomo ketemu? Ustaz, yang sahihi ke sunnah kan? Itu yang akan kita bicarakan kira-kira 3 lembar ke belakang ya. Sebelumnya itu dulu. Kan hal-hal yang dimakruhkan atau enggak apa gini aja. Kita baca ada ini saja hal yang dimakruhkan mengenai jenazah supaya kita mengetahui ini, nanti perkara itu ke belakang saya terangkan lain kali aja. Karena masih banyak hal yang penting yang perlu juga diketahui oleh umat muslim. Tapi khususnya hal-hal yang tidak perlu pada saat mengantarkan jenazah atau di belakang jenazah. Atau membawa jenazah dan mengantarkannya, bukan? Ya, hal-hal yang dimakruhkan. Ya, sekarang. Sebelumnya itu membawa jenazah dan mengantarkannya. Nanti membawa mengantar dan seterusnya. Yaitu itu ada hal yang penting. Sebenarnya tadi saya baca tuh. Ini perlu juga dijelaskan, tapi baiklah ini dulu ya, nanti kita lanjutkan dengan pembicaraan yang itu. Monggo Pak dibaca. Ya, dimakruhkan. Hal-hal yang dimakruhkan mengenai jenazah. Dimakruhkan mengenai jenazah melakukan hal-hal berikut. Pertama, berzikir, membaca sesuatu atau pekerjaan-pekerjaan lainnya dengan suara keras. Ya sebentar dulu. Jadi orang-orang sekarang coba perhatikan. Orang kalau mengantar jenazah itu sepanjang jalan la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau baca-baca zikir astagfirullah atau istighfiru ya, dan lain-lainnya sesuai dengan anjuran ustadznya atau kiainya seperti itu.
Semua perbuatan itu adalah perbuatan makruh, ya perbuatan yang dibenci, yang mestinya tidak dilakukan tatkala mengantar jenazah. Mengantar jenazah itu suasananya tenang, ya, hikmat dan mengambil pelajaran dari orang yang meninggal dunia itu, ya, begitu. Maka terus, Pak. Berkata Ibnu Munzir, kami beroleh riwayat dari Qais bin Ibad yang mengatakan bahwa sahabat-sahabat Rasulullah SAW tidak menyukai mengeraskan suara pada 3 hal. Menghadapi jenazah, ketika berzikir, dan sewaktu berperang. Ya, nah ini kan ternyata larangan Nabi itu ya kita langgar. Berzikir keras-keras. Ya, kita mengantarkan jenazah dengan membaca bacaan-bacaan yang tidak diajarkan oleh Nabi. Tatkala ditanya, kenapa kok dibacakan zikir-zikir seperti itu, keras-keras itu? Iya, ya, saya tahu kalau itu sebenarnya dilarang. Namun saya lakukan itu supaya mereka yang mengantar jenazah itu nggak ngerasani konconi, ya, mbak membicarakan yang tidak ada manfaatnya, maka diisi zikir. Karena kalau lisannya sudah zikir, nanti kan tidak ngerasani, ya. Menurut mereka bahwa perbuatan yang bahayanya lebih besar itu bisa dihilangkan dengan ya bahasa bahaya, tapi lebih kecil bahayanya. Monggo kalau memang itu alasannya, mudah-mudahan ya bahaya yang besar tersebut bisa dihilangkan dengan bahaya yang lebih kecil. Terus, Pak. Dan dianggap makruh oleh Sa'id bin Musayyab, Sa'id bin Jubair, Hasan, Nahi, Ahmad, dan Ishaq bila seorang mengucapkan di belakang jenazah istaghfirullah, artinya mohonlah ampunan untuknya. Dan menurut Auza'i itu adalah bid'ah. Ya, jadi kalau yang tidak dikerjakan itu ya tentunya lebih baik kita tinggalkan. Terus, Pak. Berkata Hudai bin Amar, sementara Ibnu Umar menghadapi jenazah, tiba-tiba kedengaran olehnya seseorang yang mengucapkan istaghfirullah, mudah-mudahan Allah mengampuninya. Maka kata Ibnu Umar, semoga Allah tiada akan memberi keampunan bagimu. Kenapa? Karena dia sudah melakukan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi, itu ngarang-ngarang sendiri, ya. Sampai Ibnu Umar cara mengingkari adalah dengan mengatakan seperti itu. Terus, Pak. Berkata Nawawi, ketahuilah bahwa yang benar ialah yang seperti yang dilakukan oleh salaf, orang-orang yang terdahulu, berupa berdiam diri sewaktu mengiringkan jenazah hingga tidak mengeluarkan suara keras, baik membaca sesuatu, berzikir, dan sebagainya. Karena demikian lebih menenangkan hati dan lebih memusatkan perhatian mengenai hal-hal yang berhubungan dengan jenazah. Suatu hal yang dituntut dalam suasana seperti ini ialah yang benar dan jangan Anda terpedaya dengan banyaknya orang yang melakukan sebaliknya. Adapun apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengerti seperti bacaan-bacaan berirama terhadap jenazah, begitupun mengeluarkan ucapan yang tidak pada tempatnya, maka hukumnya haram menurut ijma'. Jadi begitu tambah haram gitu. Jadi kadang-kadang baca sholawat atau baca apa tatkala mengiringi jenazah. Bacaan sholawat itu tidak salah, tapi itu diterapkan tatkala mengiringi jenazah itu jadi salah, ya. Jadi tidak benar. Kenapa? Nabi tidak pernah mengajarkan, sahabat tidak pernah melakukan. Loh, kita itu memang mempunyai hak apa? Kok tiba-tiba melakukan tanpa ada contoh dari Nabi. Terus, Pak. Syekh Muhammad Abduh ada mengeluarkan fatwa mengenai berzikir dengan suara keras ini. Katanya, adapun berzikir dengan suara menderas di hadapan jenazah, maka dalam Al-Fat pada bab jenazah tercantum makruh hukumnya bagi orang yang mengiringkan jenazah berzikir dengan suara keras. Seandainya ia hendak berzikir atau mengingat Allah, maka hendaklah dilakukan dalam hatinya. Berzikir dengan suara keras itu adalah suatu yang diada-adakan dan tidak pernah dilakukan di masa Nabi SAW, tidak pula di masa sahabat, tabi'in,
Jadi hal yang merupakan perbuatan ini harus dilarang. Ya, jadi seperti disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 205, ya, zikir itu enggak boleh keras-keras, ya. Coba Pak Tomo, Al-Qur'annya dibaca sebentar. Surat Al-A'raf, surat nomor 7, ayatnya 205. Mau terakhir ya. Oke. 205. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Ya, saya kadang-kadang jadi heran. Mereka juga tahu Quran, mereka juga tahu hadis, juga riwayat-riwayat para ulama-ulama yang memberikan nasihat. Tetapi kenapa? Bahasa Jawanya tetap maguguk makutawaton, gajah bundan tanpa serati. Ya, jadi nggak kena dituturi gitu loh. Angel tuturani, ya sudah. Al-Quran sudah dianggap pokoknya kalau tidak sesuai dengan guru saya, ustadz saya tidak mau. Sudah dikasih tahu dalilnya dari Al-Quran, dari hadis, dari para ulama, ya dia tidak mau. Pokok gak cocok kalau ya saya kan wahidiyah, saya harus begini dan seperti ini. Ini memang ajaran kelompok saya. Nah itu kan jadi bahaya karena mereka itu sudah berpedoman bukan kepada Al-Quran Sunnah. Terus Pak. Yang kedua, mengiringkan dengan perapian. Karena itu merupakan suatu perbuatan jahiliyah. Berkata Ibnu Munzir, hal itu dianggap makruh oleh para ahli yang terkenal. Jadi yang kedua itu bisa membakar menyan, kemudian apa saja, kemudian diikuti dengan api. Nah seperti sekarang sebenarnya kalau memakamkan pahlawan dituri gendang-gendang dan itu ya tidak boleh Pak, sama saja. Kalau orang Islam ya tidak usah. Tetapi karena itu kan upacara kenegaraan barangkali itu yang mengadakan neraka, ya biar aja ya. Ya mereka itu kan itu dia sendiri yang menanggung. Pokoknya kita tidak membenarkan perbuatan-perbuatan yang melarang tuntunan syariat ini. Jadi kalau orang jenderal atau siapa mati itu kalau mau dimakamkan ya benar diadakan upacara yang sama sekali tidak sesuai dengan ajaran syariat, ya nggak apa-apa, biar aja nanti mereka yang menanggung sendiri ya, karena itu memang aturan negara katanya seperti itu. Langsung nomor 3 Pak. Nomor 3, duduknya si pengiring sebelum jenazah ditaruh di bumi. Maka berkata Bukhari, barang siapa mengiringkan jenazah, janganlah ia duduk sebelum diletakkan pada bahu orang-orang yang memikul. Jika ada yang duduk, maka hendaklah disuruh berdiri. Ya, ini juga ini terjadi banyak ya. Kita nunggu jenazah yang datang atau kita mengiringkan jenazah masih dipikul, kita sudah duduk. Bahkan duduknya di kijing-kijing itu yang ada itu ya. Ngijingnya sudah tidak benar, duduknya sudah tidak benar. Nabi kita mengingatkan seandainya mereka terbakar ya, pakaiannya dan dirinya lebih baik daripada duduk-duduk di kuburan ini. Maka baru kalau mayat itu sudah datang, kemudian sudah diturunkan ke liang, boleh kita duduk dan duduk kita jongkok. Tidak duduk di tempat ya di mana makam atau maisan itu ada di sana. Duduk di maisan tidak boleh, duduk di kijingan juga tidak boleh. Sampai ya sana duduknya hanya jongkok saja. Terus Pak. Lalu diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri dari hadis Rasulullah SAW yang artinya, jika kamu melihat jenazah maka hendaklah berdiri. Dan siapa yang mengiringkannya, janganlah ia duduk sebelum diletakkan. Iya, jelas. Langsung nomor 4, Pak. Yang keempat, berdiri ketika jenazah lewat. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Waqid bin Amr bin Sa'ad bin Mu'ad yang menceritakan, saya melihat jenazah lewat di Bani Salimah, lalu saya berdiri. Maka berkatalah Nafi bin Jubair, duduklah dan saya akan terangkan kepada Anda keterangan yang sah
mengenai masalah ini. Nggih. Mas'ud bin Hakim Ar-Ruski menyampaikan padaku bahwa ia mendengar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, dulu Nabi SAW menyuruh kami berdiri bila jenazah lewat. Kemudian setelah itu ia duduk dan menyuruh kami supaya duduk. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim dengan kalimat yang berbunyi sebagai berikut. Kami melihat Nabi SAW berdiri, maka kami pun berdirilah. Lalu ia duduk, maka kami pun duduk pula. Artinya bila ada jenazah. Ya, jadi gitu. Jadi dianjurkan saja berdiri kalau bisa, kalau enggak ya enggak ada, boleh ya duduk. Menurut Tirmidzi hadis itu bangga Pak. Menurut Tirmidzi, hadis Ali ini hasan, lagi sahih. Dan pada sanadnya terdapat 4 orang tabi'in dan beberapa orang di antara mereka meriwayatkan dari lainnya. Sehingga menjadi amalan bagi sebagian ahli. Dan menurut Syafi'i, hadis tersebut adalah yang paling sah tentang masalah ini. Ya, langsung nomor 5 Pak. Mengiringkan jenazah bagi wanita berdasarkan hadis dari Ummu Atiyah. Katanya, kami dilarang buat mengiringkan jenazah tetapi tidaklah dikerasi. Ya, jadi wanita boleh mengiringkan jenazah, tapi ternyata Nabi melarang, tapi larangannya itu tidak keras, artinya tidak jatuh sampai pada haram. Ya, biasanya kadang-kadang orang melarang yang betul boleh, ya, hanya saja larangan ini jadinya jatuhnya larangan makruh. Maka sebaiknya kalau kita mengiringkan jenazah ada keluarga perempuan, jangan masuk kubur dulu, ya sampai selesai penguburan. Kalau sudah selesai penguburan, baru wanita-wanita itu diperbolehkan masuk ke sana untuk mendoakan jenazah yang sudah dikuburkan ini. Tapi bersama-sama dengan laki-laki masuk ke kuburan, itu Rasulullah melarang, meskipun larangan itu tidak sangat keras. Maka lebih bagus kalau kita ikuti saja larangan itu dan kita nanti masuk ke makam setelah selesai pemakaman. Ya, tidak mengetahui tatkala jenazah itu dimasukkan. Karena apa? Kadang-kadang seorang ibu, seorang istri melihat suaminya atau melihat orang tuanya dimasukkan di lahat itu tidak sampai hatinya, tiba-tiba mereka terjun ke dalamnya. Bapak aku ikut, ibu aku ikut, barangkali gitu. Wanita itu tidak bisa mengendalikan perasaan. Jadi kalau sudah dimakamkan selesai, maka diperbolehkan ya untuk ziarah ke kuburnya. Dan ziarah kubur dari wanita itu tetap diperbolehkan, tidak boleh sering-sering, ya. Orang yang mengatakan dilarang ziarah kubur itu, Nabi saja tidak melarang. Suatu saat Nabi itu ketemu kepada seseorang yang menangis di kuburan, menangisi bekas kuburan anaknya rupanya. Dia punya anak satu-satunya yang sudah ditunggu sekian tahun, tiba-tiba kena sakit dan meninggal dunia. Maka dia datang ke kuburan, kemudian barangkali mendoakan dan lainnya, menangis di situ. Maka Nabi mengatakan, wahai ibu, takutlah kepada Allah, ya. Maka sabarlah, karena sabar itu akan tidak membuahkan pahala. Dia selalu disentak Nabi oleh orang itu, perempuan itu. Ya, pergi kamu tidak bisa merasakan apa yang aku rasakan. Aku ditinggal mati seorang satu-satunya anak saya yang saya harapkan bisa melanjutkan hidup saya nanti. Ya. Setelah Rasulullah pergi, suruh pergi. Kemudian dikasih tahu sama orang, kamu tahu siapa yang melarang kamu tadi menasihatin? Enggak tahu siapa itu. Itu Rasulullah itu. Waduh, kagetnya dia luar biasa. Akhirnya dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku mohon maaf, enggak ngerti kalau engkau tadi yang datang. Ya, engkau memerintahkan aku sabar. Ya Rasulullah, aku sekarang sabar. Apa kata Nabi? Sabar itu dalam benturan pertama. Jadi bukan setelah kita putus asa baru mengatakan sabar. Jadi begitu kita diuji oleh Allah, sabar. Itu namanya sabar. Bukan setelah tidak ada jalan lain, ya kalau begitu tak sabar. Bukan begitu. Ya, inilah. Baik, masih ada lagi? Monggo Pak teruskan. 6, misalkan masih ada. Tidak ada ya 6. Sudah, sampai 5 saja. Baiklah.
kita teruskan aja dengan tanya jawab karena waktunya juga sudah banget. Monggo saya kembalikan kepada Bu Ririn. Monggo Bu Ririn.